Green Generation ini adalah organisasi yang bertujuan membentuk generasi muda nih yang bagaimana sih peduli dan berbudaya lingkungan. Kalau kita bilang tuh tempat tinggalnya kita kayak gitu. Kalau misalnya lingkungannya buruk ya gimana? Putra Pariwisata ini adalah seorang ambasador dari bagaimana sih kami ini mempromosikan pariwisata, bagaimana sih kami ngebuat pariwisata. Ruang Kreasi Komunikasi. Hai Sobat Kreasi, selamat datang di new season dari RKK, Ruang Kreasi Komunikasi. Di season kali ini kita, aku, Daru Kurniawan, dan teman aku Nazwa Regina Anissa atau Jeruk bakal nemenin kalian di podcast season ini. Kita nih udah ada new stage, new konsep dan lain-lain. Dan di season kali ini, di episode pertama kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, siapa nih, Ju? super spesial. Teman-teman bisa tebak nggak? Siapa? Kita kedatangan Jadi teman satu ini, kakak ini adalah salah satu second runner up dari Putra Pariwisata Balangan sekaligus founder dari Green Generation Kalimantan Selatan. Silakan duduk di sini maksudnya. Oh iya, thank you. Hari. Halo kakak. Hai. Gimana nih kabarnya kakak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik juga. Oh enggak lah. Kalau ditanya ya gimana kabarnya nih? Jadi Haris kan sebagai founder Green Generation. Apa sih Green Generation itu? Oke, aku akan sedikit Founder berarti pendiri. Dong. Iya, Keren oke. banget kan teman-teman? umur segini pendiri loh. Umur segini pendiri. Gila sih. Oke, jadi aku akan cerita dulu dari tahun 2020 nih, Green Generation Kalimantan Selatan hadir di Kalimantan Selatan. Ini Baru tahun 2020, waktu masa pandemi yang lagi booming-boomingnya, kami bertujuh membuatlah organisasi Green Generation ini. Tapi kami ini punya pusat Green Generation Indonesia namanya. Itu berdiri di Kota Balikpapan pada 14 tahun yang lalu. Wow. Sudah lumayan lama nih, 14 tahun yang lalu, tapi di Balikpapan awalnya itu yang pusatnya. Sekarang kami bawa di Kalimantan Selatan itu di tahun 2020. Soalnya kita kan punya teman. Dulu aku punya teman sama Haris sama apa? Jadi dia itu dulu ngajakin join Green Generation. Cuman karena aku masuk boarding school jadi kada bisa. Oke, aku lanjut ya ke Green Generation. Green Generation ini adalah organisasi yang bertujuan membentuk generasi muda nih yang bagaimana sih peduli dan berbudaya lingkungan. Jadi kita fokusnya ke lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Hijau jadi hijau. Bukan, iya. Jadi kita iya. Jadi bener. Jadi kita fokusnya ke lingkungan hidup. Bagaimana sih kita ngasih awareness, ngasih bagaimana nih orang-orang itu harus menjaga lingkungan, karena sekarang yang kita tahu lingkungan itu adalah kalau kita bilang tuh tempat tinggalnya kita kayak gitu. Kalau misalnya lingkungannya buruk ya gimana manusianya gitu. Kebersihan adalah sebagian dari iya, bener banget. Jadi kami waktu itu kenapa membuat ya, alasannya kenapa membuat, karena awalnya itu kami bertujuh ini adalah delegasi Kalimantan Selatan menuju Jambore Nasional Generasi Hijau tahun 2020 yang awalnya akan dilaksanakan di Kota Palembang. Tetapi karena waktu itu COVID-19 menerjang, ya akhirnya tidak jadi berangkat ke Palembang, diganti online. Tapi hal itu tidak menjadi patah semangat kami kayak gitu. Dan akhirnya kami bertujuh ini memberanikan diri di masa pandemi COVID-19, dan itu 7 orang itu tidak pernah bertemu sama sekali. 7 orang itu ya? 7 orang tidak pernah tetap muka sama sekali. Bisa maksudnya Gimana cara jadi online kami bagaimana ngebonding timnya. Bondingnya tuh harus dapat tuh di situ. Jadi awalnya itu 5 orang Banjarmasin, 1 orang Banjarbaru, 1 aku orang Balangan. Jadi walau terpisah jarak yang lumayan jauh, tapi bagaimana sih kami ini komitmen, karena memang awalnya kami sudah komitmen nih dari awal terpilih. Jadi waktu itu bagaimana persiapan yang memang ke awalnya itu kami yang mau ke Palembang itu sudah dipersiapkan. Jadi kami sudah ada bondingnya, sudah pondasinya tuh bagus lah kayak gitu. Jadi akhirnya 2020 itu di bulan September, dari tanggal 1 sampai akhir September itu adalah masa di mana kami berdiri. Jadi
Tetapi di tahun dari bulan Desember 2020 hingga akhir 2021 itu adalah masa yang kalau bisa dibilang itu masa tersulit kami. Jadi masa tersulitnya itu ya anggaplah ya, bukan karena COVID, tapi kita analogikan saja bahwasanya organisasi yang baru berdiri ini adalah sebagai seorang bayi yang baru lahir. Iya. Tapi kan pusatnya udah 4 bulan tadi ya? Gimana? Yang pusatnya. Pusatnya itu sudah ada di nasional, itu di Balikpapan, itu dari 14 tahun yang lalu kayak gitu. Di Balikpapan, bukan di sini. Jadi dari itu kami kayak dianalogikan sebagai seorang bayi yang mana mereka belajar berjalan, makan dan bertahap segala macamnya perlu proses kan. Jadi seperti itulah juga kami. Akhirnya sampai dengan detik ini kami berdiri dan FYI kami tidak ada yang menaungi. Jadi kami berdiri sendiri atau independen. Wah, Seperti itu. keren ya teman-teman. Wow, keren banget. Blowing banget. Lalu iya apa Ya, lagi? selain jadi founder Green Generation kan, Kakak Haris. Dengar-dengar Kakak Haris belakangan ini dapat Dapat award, yaitu title. second runner up Putra Pariwisata Balangan 2023. Iya. Itu gimana sih dan apa sih tugas dari Putra Pariwisata Balangan itu? Oke, kita balikan lagi ya. Kita balikan nih, maksudnya gimana? Iya, ini sasnya. Jadi Putra Pariwisata ini adalah seorang ambasador dari bagaimana sih kami ini mempromosikan pariwisata, bagaimana sih kami ngebuat pariwisata ini supaya dikenal sama masyarakat. Jadi kami bukan hanya tentang bagaimana kami mempromosikannya, tapi juga bagaimana kami ngasih edukasi, ngasih awareness gitu supaya sama-sama bisa menjaga pariwisatanya. Karena kalau kita khusus Balangan ini regional Balangan, tetapi kalau untuk Putra Pariwisata ini kalau aku tidak keliru ada sampai ke nasionalnya kayak gitu. Tapi ini waktu kemarin itu dapatnya di tingkat kabupaten. Jadi kita tugasnya di situ ngasih awareness bagaimana menjaga pariwisata kita supaya tetap terjaga, supaya bisa kita nikmati bersama, dan juga bagaimana kami mempromosikannya. Karena kita kembalikan lagi bahwasanya kita habis diterpa pandemi COVID-19. Jadi sektor pariwisata ini adalah salah satu sektor yang bisa up lagi, bisa memulihkan lagi bagaimana pariwisata itu tadi supaya membantu pemerintah nih merecovery semuanya. Jadi pariwisata ini bukan hanya tentang bagaimana keindahannya, tetapi juga di sana ada yang namanya pariwisata berkelanjutan dan lain sebagainya. Yang disitulah yang kami itu hadir supaya kita nih si pariwisatanya ini supaya bisa dikenal sama masyarakat, supaya bisa dikunjungi, supaya juga meningkatkan pendapatan pelaku UMKM atau pelaku usaha seperti itu. Kayak share tentang pariwisata Balangan. Iya, bener. Jadi sekarang karena sudah di masa sekarang semua generasi muda lah ya, kita pakai sosmed, Instagram dan sebagainya. Jadi kita ngasih video bagaimana kita memvisualisasikan si pariwisata ini supaya dikenal orang. Oh, ternyata di Balangan punya ini ya. Oh, autentiknya apa sih? Balangan itu autentiknya. Kalau Gunung Hauk itu termasuk ada di Kabupaten Balangan juga, dan itu kemarin kalau naiknya juga lumayan lama, dan tapi udah pernah alhamdulillahnya, tapi sampai atas itu rasanya kayak udah laplong kayak gitu ngelihatnya kayak gitu. Jadi gunung, habis itu juga di sektor UMKM-nya kayak ini ekonomi kreatifnya itu ada Mandai Crispy, sirup batu mandi, kulinernya juga terkenal. Jadi kalau misalnya ini terkait gula merahnya juga ada. Jadi Balangan itu banyak sekali yang otentiknya. Mandai Crispy. Jadi kalau sekarang ada rasanya nggak gitu? Ada rasanya, ada balado, jagung pedas, dan pokoknya banyak lah. Kalau Mandai biasa kan asinnya atau pedas gitu. Iya, kalau misalnya asin itu terkadang orang tuh banyak yang nggak terlalu suka kan, makanya yang dikreasikan. Jadi itu yang suka makan Mandai nggak sih? Pernah kan, tapi kan Mandai itu bisa asin kan, jadi digalur sama nasi. Iya. Kalau yang kayak gini itu baru banget. Iya. Kalau kebanyakan orang katanya banyak nggak suka Mandai sih. Iya, tapi kalau kemarin itu yang karena otentiknya dari Balangan, kemarin sempat aku bawa ke Makassar waktu itu di pertemuan di lain itu tingkat nasional, dan itu kemarin direview sama orang satu Indonesia dan memang merasakan wah ini enak sekali kayak gitu.
Gitu sih. Jadi Balangan otentik sekali dengan yang tadi namanya Mandai, gunung, sirup batu mandi dan gula merahnya seperti Jadi itu. pengen ke Balangan nih. Iya, boleh deh ya nanti. Mau nggak sih ke Balangan? Oh, dong ya kan. Boleh kita liburan kali ini ke Balangan. Boleh banget. Ah. Ini BTW sibuk banget ya kayaknya Aris ya sebagai founder Dream Generation, sebagai apa second Putra, runner up Putra Pariwisata Balangan. Tapi kan kuliah juga. Iya. Nih, kuliah kebetulan. Ngomong-ngomong soal kuliah, gimana nih ngimbangi waktunya? Ngimbangin waktunya. Ngimbanginnya ya. Di luar kegiatan di luar kuliah sama di kuliah ini. Tugas kan banyak Iya, ya. tugas kan. Banyak kan tugas? Banyak gak sih? Banyak ya. Oke, kalau dari aku ya itu bagaimana sih ngebalance antara kuliah dan berorganisasi ataupun yang berkreasi lah di luar kampus. Itu yang pertama aku harus menentukan mana sih yang Prioritas. penting dan mendesak, mana penting tapi tidak mendesak. Bisa ditangkap ya. Jadi aku harus melihat dulu tuh yang mana. Misalkan kan kuliah nih, otomatis kan itu sudah harus diprioritaskan karena sekali lagi bahwasanya pendidikan itu lebih penting daripada organisasi kayak gitu. Harus yang ditaruh nomor 1 kayak gitu. Jadi aku itu harus melihat dulu, oke, kuliah pagi nih. Yep. Kuliah pagi kan kita sampai siang nih. Sampai siang. Sekarang sampai sore. Ada yang sampai sore, ada yang sampai ini kan segala macam. Jadi ketika ada waktu luang, aku di situ lah bisa mengambil tempat ya kayak gitu. Bisa kayaknya aku ada tugas deh untuk ngepromosikan pariwisata. Berarti aku harus selesaikan dulu nih di jam ini, jam segini. Jadi aku itu kalau misalnya hidup tuh ada schedule-nya lah ya. Ada schedule-nya, to-do list-nya kayak gitu. Apa yang harus dilakukan ini, hari ini apa. Jadi ketika aku sudah aku jam segini harus ngapain sih? Aku harus ini kayak gimana sih? Tapi memang itu hal yang sulit untuk mengaturnya bagaimana karena harus disiplin kayak gitu. Karena ya kita kembali lagi kita hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan ya seperti itu. Jadi kita harus memanage waktu, kita cari celah di mana waktu kita kosong Iya. dan kita ngelakuin sesuatu yang bisa kita lakuin Iya, sekarang. dan kembali lagi kita kembali ke komitmen. Bagaimana kita tadi berkomitmen karena ketika Anda terjun ke dunia organisasi dan ke dunia kuliah harus siap menerima konsekuensinya. Jadi ketika Anda misalnya mengambil tadi misalnya Putra Pariwisata sudah masuk di Green Generation, bagaimana sih? Nggak mungkin. Kalau kata orang tuh jangan numpang hidup di organisasi, tapi kitalah yang menggerakkan organisasi. Betul. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana sih kita kembali ke komitmen? Karena ketika kita sudah ada komitmen, kedepannya itu bakal enak. Bagaimana tadi? Oke, aku hari ini kuliah ya, berarti ini deh, aku harus kuliah dulu. Karena belum lagi nanti kuliah ada tugas. Ya. Nah, aku tuh tipe orang yang kalau misalnya ada tugas hari ini, aku selesai harus bisa banget malam ini atau hari ini sudah selesai. Walau deadline-nya seminggu lagi kayak gitu. Nggak ditunda-tunda lagi supaya kedepannya itu aku nggak ini lagi, nggak teledor lagi nih segala macam supaya teratur segala macamnya. Jadi harus yang misalkan karena tugas itu adalah di luar prediksi ya kan, tugasnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi harus memang apalagi juga dosennya kadang hari ini tugasnya hari ini dikumpul segala macam. Itu yang kayak satu malam kayak ngebangun candi harus gitu ya. Jadi bedanya tapi nggak pakai ilmu hitam aja sih gitu ya gitu. Jadi harus bisa juga memanage mana tadi yang penting tapi mendesak, penting mendesak, penting tapi tidak mendesak. Ngomong-ngomong tugas nih, kan Kak Haris bicara terus nih, nggak haus nih. Oke, boleh. Oke. Jadi Apa nih? Apa nih? Mention dong. Aduh, dicoba aja dulu dicoba. Coba ya. Oke, aku coba ya. Jadi bukan sih. Gimana? Enak banget. Jadi ini salah satu kopi dari OPA. Teman-teman bisa nih, misalnya mau coba, tinggal cek aja di Instagramnya @kopa. Teman-teman bisa lihat menu tempatnya di sana dan enak, harganya affordable untuk mahasiswa. Yap, dan manisnya pas ya. Soalnya gula aren nih, enggak. Iya. Kok kira kopi Beda dong ya. Beda dong ya. Kok diminum jadi kopi. Oke. Ini betul aku pakai terus nanti nular. Amin ya, kita aminkan. BTW dari mana nih? Putra Dari Putra apa? BTW Haris, kita punya topik menarik
untuk dibincangkan. Bahas. Mana nih? Topiknya Oke. adalah Topik buka di website Jawan. Oke. Nih soal betulnya suka nge-trip nggak? Kalau aku sih belum pernah nge-trip ya. Belum pernah, cuman kalau untuk mendampingi teman sih pernah. Ya, tapi ya, kalau ya. untuk yang ininya belum terlalu yang iya. gitu ya. Ini ada berita thrifting impor kini dilarang di Indonesia. Ini makna dan sejarah. Tuh larangan tersebut tertulis dalam peraturan Menteri Perdagangan Permendak nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Iya. Karena ternyata barang-barang thrifting itu lolos bea cukai. Jadi kayak UMKM kita itu kalah sama bisnis thrifting ini. Oke. Tapi BTW, kamu pro nggak? Jeruk suka thrifting BTW. Iya. Dia anak thrifting banget nih. Kan thrifting kan Gimana murah nih? kan, terus Isi murah dan iya, dan yang penting itu nggak ada di lain gitu, modelnya cuma satu kelebihannya Iya, gitu, betul. murah kan, jadi kayak isi soal murah, bagus. Siapa sih yang nggak mau nggak ya? Iya, nggak mau. benar. Kalau dari aku ya, tanggapan aku terkait berita ini, yang pertama harus dilihat dari beberapa kacamata. Kacamata yang pertama untuk lingkungan. Kadang memang untuk yang namanya sampah pakaian itu Nah, sudah iya, membludak benar. banget kan ya. Benar, Nah, Ini mengurangi Mengurangi sampah. sampah. mengurangi juga. sebenarnya. Tetapi Ya, kalau misalnya ada tapinya, tetapi kalau misalnya dibiarkan, ya sudah sama saja menjadi sampah tekstil lagi ya gitu. Jadi memang ada pro dan kontra dari yang thrifting ini. Tetapi kalau misalkan sebagai masyarakat itu pasti melihat, oh nilai ekonomisnya seperti apa sih gitu. Nilai ekonomisnya ini dilihat masyarakat, karena ketika Anda membeli baju baru harganya 100.000, sedangkan baju yang thrifting masih bagus di harga 25, Anda milih yang mana? ya 25 lah. Yang 25. Jujur ya. Iya. Kan, ya. Tapi ya tadi ketika Anda memilih itu, maka baju yang tadi misalnya kita anggap nih, Jeruk beli yang thrifting, Iya. aku beli thrifting, Anda jualan baju baru. Kalau kami sama-sama membeli thrifting, dibeli nggak punya kamu? Enggak kan masalahnya. Jadi juga membunuh ke UMKM kita Iya, gitu. UMKM-nya bukan yang bukan yang kaleng-kaleng nih maksudnya. Jadi baju sekarang pun produksi produk lokal kita ini juga sudah bagus-bagus banget. Tetapi ya itu karena memang pemikiran orang kan setiap orang berbeda-beda ya. Kontra nih. Aku sih 50-50 ya. 50 karena Kayak tergantung second deh. karena Kalau yang bagus. ya memang karena kalau misalnya kalau dari segi aku ya, aku tuh kadang juga pro ke sana karena ini bagus nih. Bisa menghemat pengeluaran juga bisa mengurangi sampah tekstil tadi juga bisa. Tetapi kalau aku juga kontra, kalau misalkan aku ketika beli barang thrifting tuh aku kan orangnya tipe orang yang bosan kalau misalnya pakai baju itu gitu. Jadi kadang tuh baju malah sampai kekecilan di rumah segala macam. Yang aku tuh pernah beli satu kali dan itu memang sampai saat ini tidak terpakai kayak gitu, yang akhirnya menjadi tapi karena ya itu akhirnya aku buat ya sudah, daripada menjadi sampah aku berikan lagi. Makanya aku nggak bisa, aku harus pro deh, aku harus kontra deh, tapi enggak, aku ada di 50-50 kayak gitu ya. Next, apa nih Jeruk? Berita apa nih? Enggak, segmen berikut. Habis kah? Segmen berikut. Ini kan dibaca. Ada. Oke, Haris, dari tadi kita udah ngomong banyak dan ngomentarin berita juga. Dan di sesi terakhir kita kali ini kita ada sedikit games. Apa tuh? Kayak sedikit. Iya, dua jawabannya. Iya. Pernah dan nggak pernah. Oke. Perlu dijelasin nggak sih, misalnya pernah nih, harus dijelasin atau enggak nih? Ya, sedikit lah ya. Boleh. Jeruk, jadi kita kocok. Oke. Kocok. Kita kocok dulu deh ya. Oke. Banyak banget nih. Apa nih? Siapa dulu nih? Siapa mau dulu nih? Oke, boleh deh dari. Nanya nih ya. Ini kita jawab semua ya. Oke. Pernah atau nggak pernah Apa tuh? pakai baju saudara tanpa izin? Aduh, punya saudara kan nih? Aku punya. Kebetulan juga saudaraku adalah laki-laki. Iya. Yang otomatis bajunya ya. Enggak hanya saudara lagi. Bokap juga gitu. Paman. Oke. Ini kalau muat pakai.
Kalau aku sih memang pernah ya, kalau untuk yang memakai baju saudara kayak gitu. Normal kali ya. Gitu. Iya, dan kebetulan juga karena satu ukuran, ya aman lah ya kayak gitu. Dan kebetulan juga aku sama kakakku adalah tipe orang yang suka baju tuh kalau warna putih, putih semuanya di lemari kayak gitu loh. Kalau hitam, hitam semuanya. Jadi kalau ini kadang tuh kalau jalan memang kelihatan oh ini adik kakak deh, karena bajunya tuh hampir sama semua, hitam atau putih gitu loh. Ya, kita ya. Jeruk kan? Pernah lah. Kayak normal ya Ya semua normal orang. sih ya. Oke, bukan yang terlalu apa deh ya kayak gitu. Oke, oke deh. Question dari Haris nih. Pernah oke. atau nggak pernah? Iya. Oke, aku buka ya. Apa nih? Pernah nggak sih makan dan minum diam-diam pas puasa? Ada hampir puasa ya. Aku kan sebagai perempuan kan pasti ada punya halangan kan. Iya, Pak. Wajar lah ya. Yap, yap. Perempuan minum Halangan makan. apa? Kan kalau ada halangan nggak puasa dong. Iya, Iya kan dong. wajar lah gitu, makan dan minum. Tapi kalau puasa nggak makan kan? Ya tergantung sikon lah. Tergantung Dari sih cowok kalau nih. dari aku sih aku pernah, tapi waktu itu masih usia SMP deh kalau nggak salah, terakhir banget tuh. Jadi SMP ya, udah yang ya sudah pula. Oh, Jadi mungkin ya comot-comot buka kulkas. iya. Jadi kan kalau misalnya habis buka puasa tuh ada sisa minuman ada mana disimpan dalam kulkas kan. Jadi kalau misalnya orang nggak ada di rumah, Bener-bener. larilah ke kulkas. Jadi nanti minum-minum seteguk dua teguk, lari ke kamar. Jadi kayak orang lemas lagi gitu. Puasa tengah hari siang makan terus lanjut lagi. Oh itu. Oke. And next question, last question. Pernah atau nggak pernah? Pernah atau nggak pernah? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Suka sama pacar temen. Wow. Oh, bahaya banget ya. Bahaya nih ya. Oke. Pintar ya ngasih. Ya dating kreatifnya nih memang ya. Oke. Kalau dari aku kan, kalau dari aku sih nggak pernah ya. Alhamdulillahnya nggak pernah. Beneran loh. Karena Pinter sedikit deh gitu. kadang tuh kalau karena aku tipe waktu itu kan Ya gitu. apa sih? Gak ada loh. Karena kalau aku tuh di orang kalau sudah punya orang ngapain sih kita ngambil? Nah, aku sih gitu ya. Kecuali ini ya misalnya. Kecuali kalau misalnya hubungannya diambang putus. Oh, nih bisa nih gitu ya. Bisa nih. Jadi kalau misalnya nggak jadi putus ya udah cari yang lain aja gitu loh. Jadi nggak usah lah punya teman yang diambil, karena nanti kalau misalnya temenan nih ya, temenan sama Daru. Kalau misalnya diambil kan otomatis pertemanannya jadi ya ada gitulah ya. entah pepatah atau Pacar teman punya teman. Kayak itu kan pepatah ya, tapi jangan sampai lah ya digunakan, takutnya nanti kebawa-bawa ke dunia yang lain kan nggak susah juga kayak gitu. BTW Kalau aku sih jujur pernah ya. Pernah nih. dari tadi Tapi ya untuk karena menahan karena berpikir juga nih temen aku juga nih gitu, jadi kayak sudah ya. Ada yang diam, Nggak yang ditularin gitu ya. Itu pacar temen ya, udah gitu dipendem aja, sampai hilang rasanya. Kayak dari Mas Daru. Emang rumput tetangga itu lebih lebih hijau. Lebih hijau. Mas Daru gimana nih kalau Mas Daru? Aku kebetulan Apa nih? Tiba pernah gitu ya. Tiba-tiba pernah sih kayaknya nih. ya kayaknya sudah sesi. Tidak boleh, langsung dijawab dong. Enggak lah, kita aman aja. Ah. Ya enggak, Pi. Oke. Kata kita gitu lah. Oke. Rahasia lah ya gitu. Akhirnya Apa nih akhirnya nih? Udah nih selesai gamenya. dan kita berada di sesi terakhir. Terima kasih guys sudah nonton sampai akhir. Semoga pembicaraan kita menginspirasi banyak orang dan juga bermanfaat tentunya ya. Iya. Gila bermanfaat. Amin. Dan BTW besok itu adalah apa? Besok adalah hari Ramadan, hari pertama Ramadan kita. Jadi selamat buat Haris. Oke, selamat puasa ya. Selamat berpuasa juga. Juga yang besok melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga puasa yang lancar dan berkah
Berkah juga ya tentunya. Jangan lupa puasa ya. Jangan Oke. kayak jawab tadi ya. Iya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast kita kali ini, yang sudah dengerin sampai habis. Semoga pembicaraan kita menginspirasi banyak orang dan semoga banyak yang semakin menjaga lingkungan ya Riz ya. Iya, benar Dan banget. cinta dengan pariwisata terutama di Indonesia itu sendiri. Abis ini ada teman kita yang bakal live performance Adele dengan judul Adele Adele yang British itu bukan ya? Oh. Bukan. Kira Adele itu. Adele teman kita dengan lagu All I Want Yeah. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang merayakan, bagi teman-teman yang menjalankan. Selamat puasa juga Haris. Siap. Amin. Semoga terjalankan. Iya, Pak. Amin. Sampai hari raya. Raya. Full. Gimana nih? Dari kami, dadah teman-teman. Bye. And See you. Dadah. All I want is nothing more. To hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. When you said your last goodbye, I died a little bit inside, and I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if you love me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is to find somebody. I'll find somebody like you. Like But if you love me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is to find somebody. I'll find somebody.